Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Adlan selaku dosen mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MA dan yang saya cintai teman-temanku sekalian. Pada kesempatan malam ini kami ada Andini Febriani, Holis Akila, Nidana Dipatojana, dan saya sendiri Sofwat Unida Muharram akan mempresentasikan materi pembelajaran Quran Hadis MA. Andini, boleh di share screen? Ya, baik. Materi pembahasan yang akan kami bahas ini adalah tentang memahami desain pengolahan kelas pembelajaran Quran Hadis. Next-nya. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama, pengertian pengolahan kelas, yang kedua, ruang lingkup pengolahan kelas, yang ketiga, fungsi dan tujuan pengolahan kelas, dan yang keempat, prinsip-prinsip pengolahan kelas. Next-nya. Nah, pembahasan pertama itu tentang pengertian pengolahan kelas. Jadi menurut Wilford A. Weber, pengolahan kelas ini merupakan kumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Menurut Burhanuddin, pengolahan kelas ini merupakan proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efisien. Next-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi yang tadi kami sebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan kelas ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Next-nya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Andini Febriani. Silakan, Andini. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, rekan-rekan. Suara saya lagi nggak mendukung. Oke, ruang lingkup pengelolaan kelas. Menurut Supriyanto, ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Lalu yang kedua, ada pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Kolis. Baik, Andini Febriani. Nah, di sini pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas ini mencakup pengaturan dan perabot kelas serta pengaturan peserta didik dalam belajar. Pengaturan ruang belajar dan perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan meja guru. Nah, yang kedua ini pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologi, sosial, dan hubungan interpersonal. Nah, atas dasar itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologi, sosial, hubungan interpersonal menjadi sangat dominan. Kedua hal ini perlu dikelola dengan baik dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Oke, next-nya.
Di sini akan bahas pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Nah, pengaturan ruang belajar dan perabotan kelas seperti meja, kursi, lemari, dan papan tulis serta meja guru ini hendaknya memperhatikan yang pertama itu bentuk dan ruangan kelas. Yang kedua, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik. Lalu jumlah dan tingkatan peserta didik. Lalu jumlah kelompok dalam kelas. Lalu jumlah peserta didik dalam tiap kelompok. Oke, next-nya. Untuk pengelolaan kelas yang memfokuskan hal-hal yang bersifat non-fisik ini, yang pertama interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, lalu peserta didik dengan guru, lalu lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas ini pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Nah, secara umum, tujuan pengelolaan kelas ini adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, fasilitasnya yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Oke, lanjut. Untuk prinsip-prinsip pengelolaan kelas akan dibacakan oleh Nida Nadifatul Jannah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Di sini ada 4 prinsip terkait pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Nah, hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses belajar mengajar, sehingga guru yang hangat dan akrab dengan anak didik ini selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu tantangan. Nah, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Nah, penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Dan prinsip pengelolaan kelas yang keempat yaitu keluasan. Nah, keluasan di sini merupakan keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Itu merupakan 4 prinsip pengelolaan kelas. Next. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami terkait pengelolaan kelas. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.